ini dia ya, 2 Purify yang dibawakan dari sisi Navi Philippines. Ini bakal lumayan susah nih, siapa yang bakal bisa ditarget sama Aul. Iya, nyebut nama sendiri agak gimana ya? Kalau kamu kan Aul with W. Dan Aul X Wawa. Iya kan Aul W-nya? Wawa. Ya. Sip. Oke, tapi akan ada sedikit rugi gak rugi. Oke. Bisa lah kepake juga. Tapi kalau udah kebeli, barang second kan tetap Ya jadi minus 30% kan. jual rugi. Iya, rugi. Oke, tapi kita sudah mulai kembali lagi ke Land of Dawn untuk melihat bagaimana adanya set talent emblem yang dibawakan juga nih Om Wawa. Dengan lelenya ya, Badang akan bermain dengan emblem support. Emblem support di sini lebih ke membuat dia nanti punya shield regen yang besar dan juga cooldown reduction yang lebih banyak juga. Fancy Nancy sementara waktu membawakan emblem assassin ternyata. Dan juga ada Festival of Blood berhadapan dengan Shinoa dengan Master Assassin. Lebih sakit Shinoa tapi lebih nanti untuk sustain di lane adalah Fancy Nancy. Iya, dan kaliannya juga lebih ke emblem tank ternyata ya dengan vitality. Iya. Rai juga ya emblem tank, jadi mereka akan lebih standar aja lah. Cicinya juga tidak berubah sama sekali, cuman menggunakan agility performance yang ada di atas. Tidak full merah dengan emblem fighter plus ada Festival of Blood. Menarik, Aul yang kali ini tidak ada dengan emblem Polyros of Together, jadi mungkin inisiasi dengan flickernya agak lumayan minim nanti di game ini. Ya, oke, tapi Turtle sudah muncul ya, battle dari Assassin yang diperlihatkan harusnya, tapi sepertinya dengan potensi Joy untuk mengkontes. Akankah ada kontes paksa dari Ash? Bisa jadi udah ada Rhythm of Joy dan bahkan Aulnya udah maju ke arah depan, masih ada Netherrealm untuk menyelamatkan dan Aulia langsung ter-take down begitu saja walaupun ada pertukaran. Lele yang kali ini menjadi korban kedua yang bisa dimakan oleh Navi Philippines, dan Shine kali ini berjibaku dengan 3 player sekaligus bakal coba untuk dikejar, masih bisa untuk menyelamatkan diri. Ya, walaupun Keishy-nya sebagai sosok jungler dari Navi Philippines tumbang ya. Tidak ada kesempatan juga untuk EVOS bisa memanfaatkan waktu setup ke arah turtle-nya. Justru sekarang masih dipegang juga sama Navi, walaupun Lele akan mencari informasi terlebih dahulu. Ya, dan Lele harus berhati-hati ya, karena dia nggak bisa langsung datang sendirian. Fist crack-nya mulai connect ke arah Not Ayanami. Bahkan sekarang belum level 3 dari awal, masih belum ada satu Tsunami Slam. Rai dengan adanya satu AOG yang dilakukan tapi nyatanya nggak kena siapapun, bahkan membuat teman-teman dari Navi mundur. Rai dalam masalah yang cukup besar dan hilang sudah di tangan Shine. Wah, ini bener chaotic ya team fight-nya juga. Mereka terbuyarkan satu sama lain. Sementara setup yang tadi udah mulai dilakukan sama Navi diusir mundur setelah Lele menjadi sosok garda terdepan juga untuk mengusir pemain-pemain dari Navi. Menyelinapnya masuk Ash ke belakang juga akhirnya membuat Navi Philippines tidak berhasil untuk menguasai area turtle. Yap, dan bahkan sekarang Aul sudah memiliki Tsunami Slam, akan jauh lebih ready juga. Karena tadi di level 3 loh dia, di menit yang ketiga juga. Jadi sebenarnya cukup ke delay buat level dari Aul. Oke, memang agak sedikit tertahan juga. Tapi masalahnya early game yang tadi sempat diunggulkan oleh Navi justru sudah mulai dibalikan keadaannya oleh EVOS. Terutama make up play dari Lele ini loh. Langsung ada fist crack juga. Lele. Damage-nya udah lumayan boleh-boleh sih diperhitungkan. Iya, dia yang kayak terlihat untuk menjadi ini ya, garda terdepan yang membuka genderang perang juga. Betul. Dan dijalankan dengan cukup baik dengan follow up yang manis tentunya. Tapi ya di arah tengah terlihat bagaimana kali ini Shine sendiri ya. Hampir kena dari Unbreakable. Tapi Shine masih bisa untuk menghindar. Tapi dari top lane ini udah mulai ada rotasi juga dari Aul. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari match up-nya ya, Granger versus Irithel, Granger agak sedikit sulit ya. Iya, Granger itu ya dia harus bisa cancel juga. Tapi sekarang kalau yang Granger kan 2 peluru stop, Repsol di Cancel. cancel juga. Tsunami Slam dibuka. Ada satu serangan yang bertubi-tubi dilakukan, bahkan fist crack mulai connect. Dan Netherrealm menyelamatkan teman-teman dari Navi. Bukan untuk memperpanjang team fight, tapi untuk lebih safety. Iya, dan ternyata penyelamatan yang dilakukan oleh Amore ini berhasil ya. Bahkan Nat Ayanami ini sedikit mendapatkan cicilan terhadap platingan shop di arah bottom lane ini juga. Dan Shine sudah mulai bergerak ke arah bottom lane sekarang. Ya. Ya, dan jangan lupa sebenarnya ini Cici loh. Cici yang bisa dapetin lumayan banyak juga untuk platingnya, yang berarti dia agak sedikit ada lebih cepat untuk bisa mengumpulkan goldnya untuk mendapatkan War X-nya juga. Dan Merai punya Enchanted Talisman, first item yang cukup oke. Cooldown reduction untuk mempercepat Netherrealm, dan lihat lainnya di pressure ternyata War X seharusnya sudah selesai sekarang untuk Not Ayanami. Waduh, Aul
sendirian menuju ke arah river. Bakal coba untuk ditangkap dengan daya satu Tsunami Slam. Tapi S masuk ke arah belakang dengan satu Rhythm of Joy yang mematikan bersama dengan Divine Beast Doram yang dia copy. Membuat rekan-rekan dari EVOS lebih bisa safety. Ya memang Purify ya tadi bisa menghindari adanya Tsunami Slam dari sosok Amore. Tapi masalahnya again Valentina ini menjadi perkara juga. Teamfight jangka panjang yang bisa diladeni oleh Navi diladeni balik sama EVOS. Sehingga akhirnya dengan kalah jumlah Navi nggak bisa setup ke arah turtle. Lele bakal coba untuk dikejar, masih ada flicker untuk kabur untungnya. Untungnya Yop di bawah. Di arah bottom lane bakal coba untuk dapetin karakter turret dan not Ayanami. Nggak mau ambil resiko sepertinya. Iya dan yang mungkin lepas di pandangan adalah sosok Fancy Nancy yang dari tadi juga well farm dia. Gak banyak gangguan yang terjadi terhadap lane-nya dia. Dan dia masih bisa dapetin turret demi turret. Dia nabung lagi sebagai asuransi di area late game nantinya untuk EVOS. Oke, tapi Lele di area top lane yang bakal coba untuk kejar. Tapi S tiba-tiba hadir sebagai penyelamat dan bahkan Nedoram udah ke-trigger. Dan lihat bagaimana si Noah. Satu yang terakhir bisa dimaksimalkan oleh S itu sendiri. Yes, dan itu cancellation yang bagus banget dari Lele ya untuk mecahin Netherrealm-nya. Betul. Dan EVOS, mereka punya begitu banyak crowd control yang kita lihat dari tadi. Itu bersinergi satu sama lain juga. Badang yang bisa masuk dengan fist break, fist crack-nya dia. Terus juga di follow up dengan mungkin kehadiran dari Tsunami Slam, Tidal Strike juga. Dan itu yang membuat EVOS, mereka seakan-akan juga selalu bisa memenangkan setiap duel demi duel. Karena mereka punya akses untuk bisa menculik satu demi satu dan mempunish pemain-pemain dari Navi PH. Dan dari segi itemization juga ini sangat-sangat terlihat ya bagaimana free yang dilakukan oleh Fancy Nancy. Gapnya terlihat sangat jauh. Udah punya Sky Piercer pula. Sementara untuk Shinoa-nya tertahan nih, baru ada Husklau. Ya. Di Husklau juga masih panjang sebenarnya kalau kita bisa bilang untuk gameplaynya ya. Cuman secara Suyo, ini adalah hero yang selalu kita mention di early harus bisa maksimal Suyo-nya. Level 3 pasti teamfight yang bakal dicari oleh Navi PH. Cuman dari tadi juga untuk Suyo ini lagi terpressure. Belum bisa keluar, belum bisa memberikan mungkin serangannya lebih ke Ashe yang kita lihat make a play untuk EVOS. Oke. Masih coba untuk diredam lagi satu sama lain. 3.000 gold lead yang dipegang oleh EVOS juga tidak membuat mereka jumawa. Mereka tetap bisa mengontrol hype-nya. Dengan menuju objektif berikutnya Turtle, akankah menjadi perfect untuk EVOS? Karena sepertinya Navi, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka juga udah mulai mengintip ke area dari Turtle-nya. Lane atas bawahnya juga cukup bagus untuk EVOS. Sehingga ini jadi PR tersendiri untuk Navi. Mereka harus prioritaskan lane juga. Pikiran mereka udah terbagi fokusnya. Dan Turtle-nya masih jadi pancingan aja. Oke, belum terlalu terburu-buru ya. Sementara di arah mid-nya sudah mulai terjadi keramaian. Mulai ada gangguan dan mereka tadi sempat melakukan unbreakable tapi nggak menuju ke targetnya. Dan bahkan langsung ada fist break juga. Karena depannya itu bakal bahaya banget tapi Aulia sendiri ya. Tidak ada follow up Doram yang dibuka. Ternyata masih bisa untuk menghindari teamfight bagi EVOS. Bahkan dari Navi mencoba untuk membalikan keadaan Esa dalam sedikit masalah. Masih ada Divine Beast untuk dia kabur. No perfect Turtle karena ternyata Turtle-nya sudah berubah menjadi Lord yang pertama di menit ke-8. Sebuah Netherrealm yang akhirnya juga menjawab ya. Bagaimana teamfight yang dibuka dan terculiknya tadi Owl akhirnya membuat Lord terbuka dengan cukup lebar sehingga kali ini Shine. Sendirian di arah bottom lane dan terbuka. Nyawanya bisa dimakan. Flicker, fist break dan juga fist crack akhirnya membuat dari Fancy Nancy menjadi finisher yang cukup baik. Oke, satu tabungan lethality ya yang kali ini bisa didapatkan juga. Tapi masalahnya dari sisi yang lain ada sedikit free space yang bisa dimanfaatkan pula oleh KJ. Ya itu teamfight di mana tadi ya. Ketika awal mulanya adalah Tidal Strike memang kena tapi gak ada follow up sama sekali sehingga Turtle-nya ke reset juga. Terus juga akhirnya berubah jadi Lord dan free tadi Lordnya untuk Navi PH. Dan ya kali ini dari EVOS juga mereka masih unggul dari sisi item. Cuman slow push ini akan membuat Navi PH mereka akan lebih lama lagi bisa bertahan dari in-game. Dan kita tahu mungkin ya ini kebiasaan dari Region PH adalah semakin late game akan semakin nyaman juga buat mereka. Yap, dan ini seperti apa yang sudah kita bahas tadi di pregame ya. Battle of kedua belah EXP laner yang sangat-sangat mencolok banget gak sih? Gimana Lele pingkatnya buat momen, gimana Nat Ayanaminya juga bisa dive in dan melakukan targeting. Ini sangat terlihat. Tapi Lord memang berjalan di arah atas yang sudah langsung charge terhadap altar turretnya. Belum cepat-cepat di-clear tapi terjadi keramaian nih. Awal harus mundur dulu tapi hati-hati Shine. Iya, Shine belum ngambil IMU ke siapa-siapa sih untuk sekarang. Mencoba untuk mencari jalan untuk mundur. Bahkan dari Lordnya mencoba untuk ditahan. Teamfight-nya masih bisa untuk direlakan. Lihat Casey-nya. Casey-nya nggak ada di area rekan-rekan dari Navi Philippines. Casey-nya nyari celah sebanyak-banyak yang bahkan
mencuri satu buah orange buff. Oh, nggak Nggak jadi. berhasil, dipukul mundur. Gagal, ketahuan niat jahatnya. Oke, tapi masalahnya nih Lord pertama kan. Lord Iya. pertama udah dapetin satu buah inner turret di arah atas. Dan lord pertama yang dimana sebenarnya untuk golnya tadi kan ketinggalan untuk Navi BH ya. Iya. Yap, dan lihat masih ada. Ketarik. Aul di arah depan yang mencoba untuk dimakan begitu saja Avatar of Guardian ya. Gak kena apa-apa tapi memancing flicker untuk keluar. Iya, bahkan Purify juga belum ada yang ke-trigger ya dari Amore dan juga Shinoa-nya. Masih cukup aman sejauh ini. Ketenangan sih yang diperlukan untuk tidak terburu-buru ya mengeluarkan resource itu bisa diperlihatkan juga oleh Navi Philippines karena dari segi itemization ternyata item kedua untuk sosok Shinoa bukan menuju ke arah Berserker ya, langsung ke Windtalker dulu, baru ke Berserker. Nah, ini ketika dia punya Berserker akan lebih sakit lagi pasti buat Idris. Karena biasanya untuk combo dari Irithel itu sendiri, Husklaw, Berserker, baru Windtalker. Tapi di sini dengan adanya Windtalker, mungkin dia akan berusaha untuk menghindari dulu, punya extra movement speed untuk bisa mengejar. Iya, tapi lihat asuransi di Wah, sakit Fancy Nancy-nya, lihat deh udah punya Malefic, udah ada Wind of Nature juga. Bedanya 2000 antar kedua belah God laner. Jangan lupa buat cicinya, satu war saja udah sesakit itu loh, kena badang tadi. Ya ini Fancy Nancy sih udah jadi harapan banget ya untuk sekarang. Dia harus Udah diajak main fancy. sih. Iya. Inca ya nih kalau dipanggilnya Inca deh. Inca. Nah, iya. Udah sangat fancy tentunya. Tapi Lord yang kedua sudah akan muncul. Walaupun memang belum enhance ya. Karena masih di menit 11.45 detik juga. Akankah di reset? Seharusnya iya. Akan ditarik ulur dulu. Dipancing keributan tapi lele. Yap. Dengan adanya fist break yang dia Ash. buka. Tapi Shinoa langsung ketahuan di mata es dengan daya satu. Electrifying Blitz yang dilakukan. Hilang DB Sealer. Tentu saja keunggulan bagi EVOS untuk sekarang. Ya tentunya targeting yang bagus banget dari Ash ya. Mereveal keberadaan dari Shinoa. Ditabrak dengan Purify dia nggak selamat. Yes, dan itu dia, fist break. Mulai dilakukan dan lihat bagaimana mirainya. Masih terselimuti dengan adanya Netherrealm yang dibuka. Dipalaskan Netherrealm yang palsu pula. Dengan ada satu Tsunami Slam. Tapi Avatar of God dari Mirai mencoba untuk merusak kesenangan dari EVOS. Tapi Fancy Nancy tidak mau tinggal diam. Dengan Rhapsody yang dia miliki hilang sudah sosok dari Gatot Kacanya. Oke, tapi harusnya ini bakal menjadi Lord yang diikhlaskan ya oleh Navi Philippines karena cukup sulit untuk bisa melakukan kontes walaupun memang Keishi masih ada dan dengan retribution yang siap juga. Tapi dengan kalahnya jumlah membuat akhirnya dari Navi Philippines memilih untuk mundur terlebih dahulu. Wah, ini teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Battle of Game Heart. Nah, follow juga di Instagram dan TikTok biar gak ketinggalan informasi. Tuh, ya. Di-share juga karena 20.000 view kita bakal lihat Om Owa cosplay. Wah, Cosplay jadi Suyo katanya. Gokil. Wah, Enggak ya? Nanti di belakang saya siapa berarti ya nanti? Saya. Gio. Gio. Boleh. Aku siap. Oke. Berat sih kalau kayak gitu. Oke, tapi akhirnya ngelihat dari EVOS yang tadi sempat ke rebut ya, Yep. gold lead-nya mereka udah mulai bangkit lagi juga dan Ash yang masuk dengan menyelinapnya itu loh. Ya, dan ini kayaknya dari Ash-nya juga cukup nyaman ya untuk bisa langsung menabrak ke belakang. Balik lagi nih, tidak ada single target. Dan tapi ada satu momentum yang diciptakan dengan ada Tsunami Slam. Tapi Not Ayanami masih cukup tanky untuk bisa langsung dihempaskan. Iya, masih bisa selamat juga karena memang terlalu dalam tapi 1v1. 1v1 antara jungle dan lihat bagaimana Casey masih bisa untuk kabur dengan ada Soul Saver yang dibuka. Terus sekarang dia dapat bottom lane. Lumayan chaotic terjadi. Satu base turret masih bisa berdiri kokoh. Iya, masih bisa dipertahankan juga ya. Walaupun memang ini adalah Lord yang ter-enhance, tapi Keishi levelnya masih bisa catch up. Dia udah menginjak level maksimumnya juga. Walaupun secara gocekan dan secara damage deal, Joy lebih unggul ya. Harusnya, jadi tadi 1v1-nya hampir saja bisa menumbangkan Keishi, tapi untungnya Keishi masih bisa selamat. Dan sekarang udah botak ya dari inner turretnya. Sisa 3 base turret yang tersisa. Ya, sejauh ini memang secara line up juga ya untuk Hero Draft-nya sendiri itu dia. Banyaknya efek crowd control yang dipegang dengan EVOS membuat mereka lebih nyaman untuk memberikan team fight juga. Fancy Nancy kelihatan sangat bebas banget kan di belakang. Belum ada pick off sama sekali untuk Fancy Nancy. Beduk. Ash juga bahkan masih free. Iya, walaupun Ash main tabrak-tabrak ya, tapi dia dengan timing yang tepat di saat tidak adanya lagi dari Netherrealm, dia masuk. Terus juga banyak momen-momen yang bisa kalian klip juga buat dapetin 1 juta rupiah buat para clipper di luar sana. Keren ini, banyak momen-momen luar biasa. Banyak. Jangan sampai kelewatan ya, pokoknya kalian ikutan giveaway clipper dari Betul. BOG. Kalau kalian nanti mau lihat Owl Velocity mau diklip silakan. Boleh. Stop ya. Oke stop. Udah kita nggak usah ngomong lagi om. Kali 0,5 atau kali 0,3 speednya kan. Waduh. Waduh. Oh, itu. Cepet banget. Nah, kalau yang mau lihat Om Wawa cosplay juga kalian bisa Astaga. ajakin teman-temannya untuk sampai ke 20.000 views ya karena
Kalau sampai 10.000 aja kita punya 10 redeem kok. Ya ini bisa nggak jangan Omawa cosplay tapi Thailand cosplay gitu. Gak ada. Nggak bisa, Omawa ada. ini Bisa. spesifik. Terlalu spesifik ini. Khusus. Khusus ya, nggak khusus bisa. ya, khusus. Omawa karena spesial sekali. Oke, siap. Spesial di hati kita semua. Benar. Penasaran kan kapan lagi? Iya, kapan lagi ngeliat Om Chill and Cool ya? You're above average om. Nah itu dia. Oke, tapi ya di drag ke menit 15 nih. Untuk 4.000 gold lead yang sekarang dipegang sama EVOS juga tidak membuat mereka terlalu terburu-buru ya. Iya. Untuk bisa melakukan endgame, balik lagi targeting yang mereka lakukan juga cukup baik. Lord terbuka, tapi nampaknya dari Navi mereka tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan mencari informasi terlebih dahulu dan memancing pemain-pemain dari EVOS untuk adanya fight di sana. Masalahnya ini Om ya, kalau dilihat-lihat dari Navi ini minim sisi sih. Jadi yang susah untuk mereka ya mau nggak mau mereka harus counter setup. Ya itu buat Navi kan, yang Iya. sisinya sangat-sangat minimalis. Dan ini memang cukup menguntungkan buat EVOS. Cuman biasanya kalau dari region ID nih ya, mohon maaf ya, banyak mistakes terjadi di atas menit 15. Decision making, ini yang sedang kita nantikan dari EVOS, apakah memang mulus masih berjalan buat mereka. Udah mulai terjadi dengan ada tsunami slam yang dilakukan. Not Ayanami akan menjadi korban sesaat lagi karena darahnya benar-benar setipis itu di arah belakang. Esnya tahu targetnya ke siapa. Winter Crown sudah ke-trigger. Amore masih bisa untuk mundur. Tapi merahnya masih terselimut dengan adanya satu immortality sehingga dia masih cukup sustain juga untuk bisa bertahan. Tidak ada yang tumbang sama sekali. Targeting dari Ash yang again ya, dia mengacak-acak lini belakang dari Navi Philippines. Tapi sekarang dengan adanya Lord yang sudah mulai dicicil, Merai kehilangan immortality. Casey siap untuk beradu retribusi tapi ternyata Casey memberikan nyawanya. Bahkan gak cuma dari Casey, Merahnya juga menyusul. Fascinasi begitu free di arah belakang dengan Rhapsody dan bahkan Amore ikut. Dan sekarang Purify ke trigger dan Aulia berhasil di take down. menyisakan Shinoa sendirian. Lordnya akan segera muncul pula. Harusnya di arah bawah karena Navi Philippines sekarang ketinggalan secara gold juga semakin jauh tapi satu persatu akan spawn. Masalahnya base turret di arah tengah pun tidak bisa lagi dipertahankan. Sabar dan sabar. Dawakan flicker dengan ada fist crack dan juga fist break yang dilakukan. Lele tidak ada follow up yang begitu signifikan dihasilkan oleh EVOS. Kesabaran mungkin bakal membuahkan hasil tapi Espas ada Winter Crown dan base turret terexpose. Tidak ada katapult yang tersisa. Terlalu terburu-buru yang dilakukan oleh EVOS. Ada Lord, mereka paksain. Yap, itu yang kita mention tadi. Harus lebih fokus lagi. Lord yang terbuang secara cuma-cuma sekarang untuk EVOS. Langsung di clear, Navi PH kembali punya nyawa. Mereka punya asa meskipun best turret mereka sudah hilang satu di area mid. Oke. Ini mereka harus lebih tenang lagi dan apa yang sudah disinggung sama Omawa decision. Untuk bagaimana mereka terlalu terburu-buru. Karena tadi di 15 menit pertama mereka cukup sabar. Iya, masalahnya lihat nih, Lordnya lagi Masih di bawah. jauh. Aku kayak dejavu kalau melihat hal ini ya. Lumayan dejavu ya teman-teman ya. Aku juga dejavu. Dejavu. Ya. Dejavu. Karena sudah habis semuanya, tapi mereka masih memaksa untuk ingin end the game dan mereka masih belum bisa di sana. Iya ya, mereka bisa sabar untuk nunggu Lord atau mereka terburu-buru karena Takut yang lainnya udah respawn spawn, juga. Iya, tapi dengan keunggulan dari segi atribut harusnya mereka tetap bisa lebih sabar sih untuk nunggu Lord karena secara damage juga kan jauh lebih masif, secara sisi juga lebih gede. Karena item-itemnya juga udah hampir full semua, bahkan Fancy Nancy ini udah nyeker gaming, dia udah ganti ke Immortal. Buat lebih defensif sedikit ya. Iya, ada Immortal nyawa pecah kedua. bisa ganti War Axe. Biar ada spell farm juga kan dari Rhapsody tambah dari lifesteal-nya. Cuman aku melihat bagaimana yang berbahaya udah ada GDS juga nih Om Wawa. Dari Sinoa. GDS ya buat semua ya. Sebenarnya kalau soal GDS atau item-item tersebut ya late game pasti. Ya. Dan tadi kan kita tahu item keempat berarti buat GDS ya. Movement speed dari Retail plus Windtalker sangat cepat sekali. Iya, walaupun tidak sprint ya, mungkin makanya menutup movementnya juga. Tapi lagi-lagi nih pertanyaan aku untuk EVOS, mereka memang punya sisi yang banyak Om. Tapi secara teamfight jangka panjang untuk durability-nya nih sebagai frontliner ini juga cukup minim karena Badang Kalea bukan pure tanker. Cuma satu lagi sih, mereka harus bisa memastikan kalau mereka sudah mengaktifkan Purify dengan Purify yang di sini. Karena Mere dan juga Sinoa ini mereka sudah punya item seperti itu gitu loh. Iya. Jadi kalau Purify-nya nggak ke trigger, ini akan susah dan untuk faktor pentrigger sebenarnya banyak ya.
Ada dari Kalea, mungkin ada dari Badang juga. Ih, keren banget bisa coret-coret. Nah, bisa dong. Keren. Buletin Madaranya boleh nggak? Nah, ada Madara di sini. Iya. Ada. Nice. Iya. Asik ya Om ya. Iya, asiknya itu ya bisa gambar-gambar ya. So far kita melihat ada Joy kan di bagian atas, ini ada di bagian air juga masih ada. Jadi mereka masih harus menunggu nih sekarang. Untuk lebih sabar bisa masuk. Karena dengan show-nya Oh, diiringan. ketahuan? Oh ketahuan dengan konsil yang bagus sekali dari Aul dengan ada satu tsunami slam juga. Coba untuk dibalaskan dengan Avatar of Guardian dari Merah tapi nggak kena siapa-siapa. Nedorem udah ke-trigger, informasi yang baik udah diberikan tapi certain call. Not Ayanami mentargetkan ke arah Aul dan juga Ash. Oke, banyak resource yang ke-trigger tadi barusan ya. Dengan adanya Netherrealm, akankah ini menjadi sebuah informasi yang dimanfaatkan? Tapi masalahnya Merai harus mundur dulu tapi bukan target yang optimal juga untuk di all in. Karena Merai bisa memakan banyaknya damage sebagai sosok frontliner dari Navi Philippines. Ada immortal lagi dalam tubuhnya kan. Gak Ada bisa. revitalize-nya belum ada. Belum. Dengan immortalnya udah cukup itu dia tahan-tahan badan. Wah ini 21 menit yuk. Iya. Oh iya, ini Panjang ya. kalau semakin dibawa ke late game juga permainan Kating yang bisa dilakukan oleh Navi justru lebih menakutkan gak sih? Iya lagi. Dan makanya tadi konsol udah kedengeran ya. Navi langsung coba untuk ambil inisiasi serangan. Asya di bawah. Ya udah kelihatan, maka sekarang dengan ada tsunami slam dibuka, Netherrealm juga menjadi satu faktor penting yang udah dibuka oleh kedua tim. Bahkan sekarang Lordnya tercuri begitu saja Casey. Tapi dibalaskan dengan akhirnya satu shutdown, Sino agak selamat. Bahkan Avatar of Guardian defensif dari Merah dan Fancy Desi begitu free dari belakang Rhapsody-nya. Dan di dua yang hilang menjadi jawaban untuk EVOS. Lord yang ter-evolve. Walaupun memang dua pemain mereka berhasil untuk take down ya dari Navi Philippines. Dan harusnya ini cukup sulit untuk bisa melakukan endgame. Oh, ada fist break dan juga fist crack. Dan lihat bagaimana Vengeance sudah mulai dibuka. Not Ayanami masih bisa survive, apalagi dari Fertilize. Tapi Conceal bakal coba untuk lebih agresif. Jika dari sudah bisa ke trigger dari segi Purify-nya. Oke, dan bahkan ini masih bisa ditahan oleh Navi Philippines. Lord Evolve juga masih bisa ditahan oleh Ash. Sehingga kali ini keadaan kembali ternetralisir. Di menit ke-22, walaupun keuntungan masih bisa dipegang sama EVOS, mereka masih unggul dari segi turretnya, dari segi goldnya juga. Bahkan base turret tengah juga dari Navi Philippines yang hancur. Tapi masalahnya mereka cukup sulit untuk bisa menemukan jalan untuk endgame. Yap. Ini seperti apa yang dialami oleh Pertiwi kemarin ya. Kayak mereka unggul tapi mereka tidak menemukan jalan untuk gimana caranya mau nge-end. Iya Yap, lagi. yap. Dan meskipun memang secara item ini sudah unggul jauh ya, dari itemnya Granger sendiri full, dari goldnya juga sudah sangat unggul sekali. Tapi bicara soal sampai dengan masuk ke late game, ini akan sulit untuk mereka juga. Tidak ada hal yang bisa mereka lakukan sekarang selain daripada bersabar menunggu Evolve Lord kembali, baru mereka bisa melakukan dan memenangkan team fight. Karena Lord di sini akan sangat penting. Bagaimana power dari Lord Evolve ya, kita bicara soal Evolve, itu akan memberikan buff yang luar biasa. Iya, ini 846. stacknya 840. Banyak ya stacknya ya. 50 lethality. Iya, oke lah. Kok saya nggak pernah sampai ya? Berarti kurang late game. Harus 50 menit. Lah ini udah Buset. beli sepatu lagi nih dari Fancy-Nancy-nya ya. Udah Oke. jual beli item. Tapi Ash juga jadi banyak yang harus dia lakukan Om. Setuju. Kayak dia harus menjaga dirinya untuk battle retry nantinya. Dan dia juga yang bisa menyelinap masuk ke belakang. Iya gak sih? Tadi berhasil juga sih dapat Sinoa ya untungnya. Bener, tapi Casey-nya kan yang dapetin Lordnya. Wop. Ada Avatar of Guardian dan juga Heavy Crossbow. Ini informasinya udah cukup banyak, 2 ultimate keluar loh. Walaupun memang ya kita ngomong Heavy Crossbow itu sekitar 20 detik something. Iya, tapi yang beda ini Curtain Skull sama Avatar of Guardian-nya ya. Yang ternyata combo yang kita ekspektasikan tadi pada saat draft ini masih belum terlihat dari Navi. Sementara penguasaan dari Vision sudah dilakukan oleh EVOS. Rerumputan yang dihuni satu persatu oleh Lele dan Shine. Ini ngebuat ada cicilan yang dilakukan menuju ke arah Madara. Kembali minion di arah tengah juga cukup baik sebenarnya. Walaupun masih bisa untuk dieliminasi secepat mungkin. Tapi Oke. posisi menentukan prestasi untuk Tapi sekarang. line atasnya lumayan bagus sih. Soalnya dari Navi juga mereka punya sedikit ya nafas. Ada Tsunami Slam yang dibuka, Not Ayanami yang bakal menjadi targetnya S. Hati-hati bisa hadir dari segala sisi, tapi kali ini dari active damage-nya belum mengenai siapapun. Iya, karena harus hati-hati ya. Kayak burst damage critical dari Shinoa juga akan cukup membuat dari Ash-nya babak belur. Tapi ya ini keuntungan dari Navi adalah base turret atas mereka masih aman. Oh, makan depan akan jadi pilihan kah? Dan Merai benar saja langsung bisa dihilangkan. Impact
dari Fancy Nancy. Itu dia ya, eksekutor bahkan dengan tambahan lagi true damage dari lethality powernya juga membuat sosok frontliner hilang dalam 1 menit ke depan. Dan akankah Navi memaksakan diri untuk melakukan kontes di Lord menit 25 ini? Wah, bakal dimakankan dengan Tsunami Slam dan betul saja ada Purify yang ke-trigger. Membuat teman-teman dari Navi kali ini mencoba untuk mencari peruntungannya. Coba untuk dibalaskan dengan ada Heavy Crossbow pula. Damage dari Sinoa udah cukup perih. Oke, dan balik lagi ya, tanpa adanya frontliner pasti dari EVOS, mereka juga nggak bisa lama-lama untuk nge-kit ke arah Lordnya, Om. Yap, dan jangan lupa itu tadi 4 lawan 5 loh ya. Dengan masih tumbangnya merah yang belum kembali dan dengan di area top yang masih bisa dimenangkan juga tadi. Dan ya ini memang terlihat banget ya. Walaupun tanpa hadirnya Merai, buying time dari Navi mahal banget. Iya, mereka juga akhirnya ngebuat dari EVOS gak bisa buru-buru untuk eksekusi Lordnya ya. Karena balik lagi, lane atasnya harus dikontrol. Dan again, PR dari Ashe banyak banget. Dia harus menjaga dirinya untuk bisa menyiapkan retribution, dia harus tabrak belakang. Dan bahkan sekarang tugas dia nambah 1 yaitu untuk menjalankan lane jauhnya di top. Dan ini ngebuat dari Navi yang justru harus kembali ke distract nih ya. Karena kalau enggak, ini wave-nya akan bisa mendobrak 1 base turret. Tapi terdengar suara konsil. Yap. Dari Aul tadi mencoba untuk mengejar bahkan. Dan kelihatan harusnya Sino ada di top lane. Dan coba mereka makan depannya lagi kan dengan ada Tsunami Slam coba untuk dibuka. Benar-benar Not Ayanami kali ini harus dibalut dengan ada Netherrealm yang dibuka pula. Dan sekarang Lordnya bakal menjadi kontes yang begitu berharga. Gambling seperti apa bakal dilakukan oleh EVOS. Fancy Nancy? Yap. Coba untuk mencari posisi yang lebih baik dari Fancy Nancy karena cukup sekarat sekarang. Dan Lordnya benar-benar terbuka. Terombak ambing jiwa raga dari Navi dan akhirnya Aulnya tumbang. Es datang bak pahlawan dan akhirnya Sinoa berhasil dibakar. Hilang immortal bagi Merai. Bakal menjadi masalah besar. Netherrealm di copy baru dikeluarkan dan ini akan menjadi masalah bagi Navi itu sendiri dan Not Ayanami. Tidak ada lagi immortality. Oke, harus mundur sepertinya Navi tapi Shine sendirian di depan. Dan masih ada 1 Winter Crown. Amore masih selamat. Bakal dibalikan keadaannya. Shine dalam masa pesan dan dibalas dengan ada Winter Crown pula. Dan Casey gagal untuk mendapatkan Shine. Gila, Shine sekarang sudah terlihat. Dia benar-benar ada di lini paling depan. Dia sosok mid lane dan dia membeli waktu sampai akhirnya Lord Evolve berhasil untuk di-secure di tangan EVOS. Dan bahkan Navi, mereka harus mundur 1 persatu. Shinoa yang selalu menjadi target sebagai damage dealer inti juga dari Navi Philippines ini cukup mengalami kesulitan. Ya, ini seharusnya bisa menjadi end the game ya. Untuk bisa dimenangkan oleh EVOS Harusnya. juga. Selama mereka mengawal Lord ini. Evolve, ingat ini Evolve Lord. Lord yang kalau dikawal akan punya juga extra defense. Dan juga bisa memberikan buff. Menit 27 Lordnya sangat sakit sekali. Tapi kita belum melihat adanya pengawalan terhadap Lord itu sekarang. Oke, belum kelihatan sejauh ini. Tapi masalahnya Lord Evolve sih. Ini harus banget ditempelin ya. Oke, walaupun hanya mengandalkan 1 wave aja nih sekarang di tengah. Karena base turret top bottom masih ada. Yap, tapi Fist Crack-nya mulai connect. Ke-trigger 1 Netherrealm ini buka. Bahkan Merahnya kembali. Mencoba untuk diajar tapi Sinoa kembali kehilangan immortality. Es benar-benar tahu targetnya harus ke siapa dan bakal benar menjadi korban kedua. Amore pun menyusul dan best turret terbuka lebar bagi EVOS. Game pertama, Singa Putih mulai